Pemirsa, diduga alami remblong truk bermuatan pipa besi menabrak pengendara dan kios warga. 1 orang tewas dan 3 lainnya luka dalam peristiwa ini. Inilah rekaman video amatir warga. Detik-detik truk bermuatan pipa besi mengalami remblong di Jalan Raya Puncak Cianjur, Jawa Barat. Dari rekaman video, diketahui truk melaju kencang saat melintasi jalanan menurun. Truk kemudian menabrak 1 unit mobil dan 2 pengendara sepeda motor hingga akhirnya truk terhenti dan terbalik setelah menabrak kios tambal ban dan warung kopi. Mobil Kampung Legok barusan terjadi. Akibat peristiwa ini, 1 orang pengendara sepeda motor meninggal dunia dan 3 orang lain mengalami luka-luka. Kejadian tadi seperti apa sih, Pak? Bagi turunan kan macet, remnya jadi blong jadi kena habis loncat. Truk dari atas mulai nabrak beberapa motor dan terakhir menghantam warung tambal ban sama warung kopi. Ada korban jiwa nggak, Kang? Untuk di atas korban jiwa itu 1 orang sepertinya sih meninggal. Oh, meninggal, Kang? Iya, kayaknya meninggal soalnya tadi saya lihat tergeletak. Hingga saat ini, petugas kepolisian Satlantas Polres Cianjur masih terus menyelidiki penyebab kecelakaan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Aniza dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ya, selamat pagi. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya, baik, terima kasih dan juga selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini, situasi arus lalu lintas pemirsa sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan karena masih memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas sendiri dari kawasan MT Haryono ataupun Cawang yang akan berbelok kiri, ya ini yang akan mengarah ke kawasan Kuningan ataupun Menteng. Terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan dan arus lalu lintas terpantau padat untuk pagi hari ini. Kami himbau bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini, kami himbau untuk tetap berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan juga pada pagi hari ini pemirsa bisa kita saksikan bersama bahwa di kawasan ini sudah terlihat adanya anggota atau petugas kami sedang melakukan pengaturan lalu lintas. Kami himbau untuk selalu tertib dan memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan. Dan untuk arus lalu lintas dari kawasan MT Haryono ataupun Cawang yang akan berbelok kiri mengarah ke kawasan Tendian ataupun Pancoran, arus lalu lintas masih terpantau lancar untuk pagi hari ini. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati serta kami ucapkan terima kasih bagi para pengendara yang telah tertib dan mengeluarkan traffic light tepat di belakang garis stop. Dan juga kami himbau untuk para pejalan kaki silakan menggunakan zebra cross untuk menyeberang guna keamanan dan juga keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari kawasan Semanggi yang akan berbelok kanan mengarah ke kawasan Tendian ataupun Pancoran pagi hari ini terpantau lancar. Ketersendatan hanya menjalan traffic light saja. Kami himbau untuk selalu tertib dan berhati-hati serta untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke kawasan MT Haryono ataupun Cawang juga terpantau kondusif lancar. Dan untuk arus lalu lintas dari kawasan Kuningan ataupun Menteng yang akan memutar balik untuk pagi hari ini juga terpantau lancar. Dan untuk arus lalu lintas dari kawasan ini kami himbau untuk tetap berhati-hati mengingat memasuki jam berangkat perkantoran situasi arus lalu lintas akan terus meningkat dan juga akan terus meningkat hingga memasuki jam istirahat perkantoran nanti. Dan juga kami himbau bagi para pengendara ataupun pemirsa mengingat di kawasan Kuningan ini merupakan kawasan ganjil genap, kami himbau untuk selalu memperhatikan dan juga mencocokkan tanggal yang berlaku dengan plat nomor Anda. Dan juga kami himbau mengingat kondisi cuaca di kawasan DKI Jakarta yang tidak menentu, kami himbau khususnya kendaraan roda 2 untuk tidak menggunakan jas hujan jenis ponco. Dan juga untuk kendaraan roda 4 kami pastikan untuk
pembersih kaca atau wiper dalam keadaan yang baik. Dan juga berdasarkan dari data Irasafas Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 203 kasus laka lantas dengan rincian 26 meninggal dunia, 28 luka berat dan juga 255 luka ringan. Dari data tersebut, 42% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami selalu menghimbau mengecek kembali fisik kendaraan Anda dalam keadaan yang prima dan juga pastikan Anda juga dalam keadaan yang baik dan sehat. Nah, untuk mengupdate kondisi arus lalu lintas terkini, pemirsa Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 1509 atau juga dapat melalui SMS center di nomor 9119. Itulah informasi pada pagi hari ini. Silakan kembali ke studio. Ya baik, terima kasih Brigadir Aniza atas laporannya dari kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Sindo Today. Kenaikan tarif ojek online hingga 15% menuai pro kontra saat rapat kerja antara Kemenhub dengan Komisi 5 DPR. Adrian Apitupulu menilai adanya biaya yang dibebankan kepada konsumen tanpa dasar aturan yang jelas bisa disebut pungli. Wacana kenaikan tarif ojek online kembali mencuat. Kementerian Perhubungan memastikan kajian penyesuaian tarif ojol sudah memasuki tahap akhir. Kabar ini pun menjadi perhatian banyak pihak. Mulai dari mitra pengemudi, aplikator, hingga pengguna layanan. Kenaikan nantinya bervariasi antara 8 hingga 15%, tergantung pada zona operasional. Saat rapat kerja dengan pihak Kemenhub, anggota Komisi 5 DPR RI Adrian Apitupulu menilai biaya yang dikenakan kepada konsumen tanpa dasar aturan yang jelas bisa disebut pungli. Tambah perjalanan aman Rp1.000, ada paling tidak di data ini Rp29.000 dipungut dari driver dan konsumen tanpa dasar hukum apapun. Selain kenaikan tarif, Kemenhub juga tengah mengkaji usulan pemotongan biaya layanan oleh aplikator sebesar 10% yang selama ini dinilai membebani mitra pengemudi. Kemenhub menyebut dalam perubahan tarif ini semua pihak dilibatkan dan berharap tidak ada yang dirugikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, tarif ojol naik, pengemudi panik. Para pengemudi ojol takut kehilangan penumpang jika wacana ini tetap diterapkan, dan berikut tanggapannya. Kalau buat konsumen ini mah sebenarnya mah nggak perlu ditaikin ya. Tapi yang penting potongan yang penting. Potongannya, sebabnya potongan itu yang pengaruhi banget. Jadinya yang biasa aja, jadinya kalau ditinggiin juga nanti kan kabur juga konsumen. Ya kalau naik sih ya alhamdulillah, tapi kalau potongannya tetap di atas 20% kita agak reak lah. Udah insentif berkurang, nggak ada, susah nyari insentif. Pemirsa, Kementerian Keuangan memangkas outlook pertumbuhan ekonomi 2025 menjadi 4,7% hingga 5%, lebih rendah dari target dalam APBN 2025 sebesar 5,2%. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi 5%, pemerintah akan berupaya memberikan beberapa stimulus dan akselerasi belanja terutama untuk program prioritas. Kementerian Keuangan memangkas outlook pertumbuhan ekonomi 2025 menjadi 4,7% hingga 5%, lebih rendah dari target dalam APBN 2025 sebesar 5,2%. Batas bawah outlook pertumbuhan ekonomi 4,7% pada tahun ini menyesuaikan dengan proyeksi lembaga internasional seperti Bank Dunia dan International Monetary Fund yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini hanya akan mencapai 4,7%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi 5% tahun ini, pemerintah akan berupaya memberikan beberapa stimulus dan akselerasi belanja, terutama untuk program prioritas, di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Selain itu, instrumen fiskal juga menjadi salah satu andalan untuk melakukan counter-cyclical program-program unggulan, seperti makan bergizi gratis dan berbagai program yang memiliki multiplier effect bagi perekonomian. Pertumbuhan ekonomi 2025 pada kisaran 4,7 hingga 5,0 untuk semester kedua, terus menjadi salah satu andalan untuk melakukan counter cyclical. Program-program unggulan seperti MBG, FLPP Perumahan, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, itu semuanya yang memiliki multiplier effect, semuanya akan mulai berjalan di semester kedua.
Sri Mulyani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi semester pertama 2025 masih kisaran 5% dengan estimasi prediksi lembaga internasional 4,7%. Kinerja perekonomian kuartal 2 akan didorong melanjutkan tren positif kuartal pertama 2025 melalui dukungan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi. Ya, pemirsa, Bank Indonesia memastikan akan menjaga pergerakan nilai tukar rupiah agar tidak melebihi 16.500 per dolar Amerika Serikat pada tahun ini dan tahun 2026 mendatang. Dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Gubernur BI Peri Warjio mengungkapkan BI terus berupaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan melakukan intervensi, tidak hanya di pasar dalam negeri tetapi juga di pasar luar negeri. Dengan upaya ini, BI berhasil memperkuat nilai tukar rupiah dari 16.900 per dolar menjadi 16.100 per dolar Amerika. Peri juga memastikan BI terus mengedepankan strategi intervensi ini. Kami terus melakukan intervensi, tidak hanya di dalam negeri. Mulai awal April kami intervensi di pasar offshore non dari forward. Kami intervensi di Hong Kong, di Eropa maupun di Amerika, sehingga kenapa nilai tukar rupiah yang pada hari pertama Lebaran itu sekitar 16.900, sekarang hari ini bisa diturunkan ke 16.000, di bawah 16.200, dan ke depan kemungkinan juga kami akan menjaga stabilitas untuk menjaga lebih lanjut. Kami perkirakan tahun ini adalah 16.100 sampai 16.500, rata-ratanya tahun-tahun depan adalah 16.000 sampai juga 16.500.